bersama kami Sang Parikenan. Om Swastiastu, Om Awiganamastu, Om Sidirastu Tatastu, Om Narayana, Om Saraswati Jaya. Sahabat Indonesia Nusantara dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami di HN Channel TV dalam acara Wacana Dharma bersama sang narasumber Parikenan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Rahayu. Rahayu. Semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang apa kaitannya Bhairava Tantra dengan upacara Panca Makara yang sebenarnya dari sudut pandang secara khusus. Untuk itu yang persilakan pada Sang Parikenan untuk menyampaikan. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang diberikan oleh moderator kita, yaitu Bapak Dirmanto Sukarta. Di sini berjumpa kembali dengan saya, Parikenan. Pertanyaan yang bagus sekali yang disampaikan oleh beliau, bahwasanya apa sih kaitannya, yaitu ajaran Pancamakara yang berasal dari Bhairava Tantra. Secara khusus atau pengkajian kita secara lebih mendalam, kan begitu maksudnya. Ini merupakan sesuatu yang sangat bagus sekali, karena memang kita harus mengetahui apa yang menjadi kebenaran ajaran Bhairava Tantra dalam bentuk ritualnya, yaitu Pancamakara. Nah itu. Jadi dalam pertemuan kali ini mudah-mudahan apa yang akan kita wacanakan, apa yang akan kita ulas dan kupas bisa bermanfaat bagi umat Hindu dimanapun saudara berada. Dan mari kita ucapkan salam panjali umat. Om Swastiastu, Om Awiganam Astu Nama Sidam, Om Sidirastu Swaha, Om Narayana, Om Saraswati Jaya. Semoga kita sebagai umat Hindu dimanapun saudara-saudara berada selalu mendapat perlindungan dari ide Sang Yang Widi, dari beliau Brahman, dan dari beliau para dewa dan dewi sebagai manifestasi daripada Sang Yang Widi, sehingga saja kita dalam keadaan sehat, bahagia, dan tak kurang satu apapun. Nah, dalam pembahasan kali ini, ajaran Pancamakara, yaitu Panca itu 5 artinya, Makara itu adalah sesuatu yang dimana harus melalui kebenaran dan pelaksanaan, kan begitu. Yaitu yang pertama adalah Matsya. Nah, dalam Matsya ini yang terkandung adalah ketika disalahpahamkan itu mungkin akan menjadi sangat berbeda dengan apa yang menjadi kebenaran yang sesungguhnya, kan begitu. Nah, ketika ini disalahpahamkan, kalau matsya itu artinya ikan. Nah, dalam kesalahpahaman ini atau salah pemahaman dalam penerapannya, sehingga terjadilah sebagai penganut Bhairava Tantra yang melaksanakan upacara Pancamakara, itu pengikutnya dinyatakan memakan ikan sebanyak-banyaknya, sepuas-puasnya, sampai mabok, kan begitu. Artinya secara khusus arti matsya yang sebenarnya dalam Pancamakara ini tidak seperti itu. Tidak sama sekali. Jadi secara umum matsya itu sendiri artinya kita harus melakukan pengekalan diri. Kita harus melakukan pengendalian diri kita atau nafsu kita, supaya kita tidak menangkap ikan secara sembarangan, supaya kita tidak memakan ikan itu secara sembarangan juga. Artinya secara sembarangan bagaimana? Di dalam kita mengkonsumsi atau memakan ikan itu tidak banyak manfaat yang diperoleh. Artinya penangkapan ikan secara besar-besaran tetapi tidak bermanfaat, kan begitu. Artinya di sini misalnya kita menangkap ikan hanya dibuang-buang Ya, begitu saja. Manfaatnya itu kecil itu maksudnya, banyak yang terbuang. Nah, dalam artiannya begini, kita boleh memakan ikan, tetapi di dalam kita akan mengkonsumsi apa yang kita akan makan sesuai dengan ajaran agama Hindu, kita harus lebih dulu bersyukur
atau rasa syukur kita wujudkan dalam bentuk bakti kita kepada beliau. Ya Sang Hyang Widi, hamba berterima kasih karena engkau telah memberikan rezeki kepada hamba berupa ikan ini. Mudah-mudahan atas karunia dan waranugraha dari beliau Sang Hyang Widi, ikan ini bisa bermanfaat bagi saya, keluarga saya, dan orang banyak, kan begitu. Nah, setelah kita bersyukur terhadap apa yang kita dapat, nah ini akan menjadi suatu makanan yang penuh dengan anugerah, gitu maksudnya. Nah, kemudian kalau di seperti pertanyaan tadi, dikaji secara kalau khususnya. dikaji secara khususnya, itu yang termuat di dalam arti daripada matsya itu sendiri, yaitu ikan. Nah, kalau kita paham, kalau kita menyadari berdasarkan ajaran Weda, berdasarkan apa yang terkandung dan menjadi kebenaran di dalam Weda itu sendiri, menurut sastra Weda, bahwa kita ini sebagai makhluk ciptaan Tuhan itu berada di lautan kekuasaan Brahman atau Sang Hyang Widi. Tidak ada makhluk yang bisa hidup tanpa dianugerahi dan ada di dalam lautan kehidupan Sang Hyang Widi. Nah, contohnya seperti ikan. Ikan itu kan ada yang hidup di laut, kan begitu. Nah, ikan itu juga ada yang hidup di sungai. Nah, ketika ikan itu mau berontak umpamanya, saya nggak maulah tergantung pada lautan, kan gitu. Atau ikan yang di sungai berkata begini, atau mempunyai suatu komitmen begini, saya nggak mau hidup di dalam air, kan begitu. Saya mau hidup di luar air. Tentunya akan sangat sulit dilakukan oleh ikan tersebut. Karena apa? Karena sumber kehidupannya ikan tersebut adalah berasal dari air. Yang air itu ada di lautan, kemudian air itu juga ada di sungai, kan begitu. Jadi sungai dan lautan inilah sumber daripada kehidupan ikan tersebut. Demikian juga kita, bahwa kehidupan kita ini ada di dalam lautan ketuhanan. Nah, jadi kalau lautan ketuhanan itu kita nggak maulah hidup dalam lautan ketuhanan, mau kemana kita? Tidak ada tempat yang tidak terisi oleh beliau, kan begitu. Nah, jadi dalam hal ini, ketika kita menyadari bahwa kita ini ada di dalam lautan kehidupan ketuhanan dan kita tergantung dan sangat bergantung kepada apa yang beliau berikan, seperti contohnya hidup kita ini adalah pemberian beliau. Dengan kesadaran ini bahwa sesungguhnya kita ini hidup, yang dipakai kan hidupnya Sang Hyang Widi, yang dipakai kan hidupnya Brahman. Maka yang ada hanyalah kehidupan hidupnya Brahman itu sendiri. Nah, ketika kita menyadari ini, tentunya batin kita, tentunya kesadaran kita, yaitu melalui kesadaran murni. Apa yang disebut kesadaran murni? Adalah kesadaran suci, kesadaran yang tanpa tercampuri oleh apapun selain kesadaran bahwasanya kita tidak bisa hidup tanpa dihidupkan oleh Brahman. Dan hidup yang kita pakai ini adalah hidupnya Brahman. Nah, seperti itu. Dengan gimana? Ampura ini ya. Sang Parikenan. Kan ada istilah lelucon. Kita nih diibaratkan seperti ikan yang hidup di dalam lautan atau sungai. Ibaratnya ikan ini kan mandi setiap saat, setiap detik dia mandi di air. Tapi keadaannya kan masih amis, ini maksudnya gimana? Iya. Itu bagus sekali. Bagaimana kok ikan laut itu kok bisa amis ya. Padahal dia mandinya setiap detik, paling setiap saat. gara-gara dia nggak pakai sabun itu. Arti yang sebenarnya ini gimana? Dikaitkan dengan kehidupan kita seperti itu. Ya, artinya begini. Walaupun kita melakukan suatu mandi setiap hari, itu kan kulit. Iya. Jadi kalau badan ini dibersihkan dengan air, kemudian dibantu oleh sarana yang lain yaitu sabun. Tetapi pikiran kita ini, jiwa kita ini, kita perlu bersihkan dengan sesuatu yang suci atau sesuatu yang membuat jiwa kita ini menjadi tercerahkan. Mandinya dengan apa? Dengan pil. Apa itu pil? Pil sapat. Oh, pil sapat. Jadi pil itu sendiri
itu adalah obat untuk menghilangkan amis kita itu loh. Oh, Begitu. Jadi amis itu sendiri, kenapa kok masih bisa amis? Padahal mandi tiap hari. Tiap hari. Contohnya seperti ini. Walaupun kita sembahyang tiap hari, kan gitu. Itu kan mandi juga namanya. Iya. Sembahyang itu kan untuk mensucikan. Tapi kalau berangkatnya, oh saya sembahyang karena saya mau ini. Oh saya mau berangkat memuja Tuhan, saya karena mau sesuatu ini, kan begitu. Ya percuma saja kita mandi atau yang disebut mungkin melakukan sembahyang kalau berdasarkan atas dasar pamrih, kan begitu. Tapi Jadi ini- ya masih amis juga, kan begitu. Tapi ini kan sebuah cita-cita saudara rekan. Artinya saya mau berdoa, tujuannya, oh ya saya rajin berdoa biar saya punya mobil seperti itu misalnya. Ini kan sebuah cita-cita dan didukung dengan doa tentunya. Tentunya sebagai manusia kita harus punya semangat. Dan semangat itu harus kita perjuangkan. Apa yang menjadi semangat kita atas dasar semangat yang diberikan dan diajarkan oleh pengetahuan Weda itu sendiri. Kan begitu. Ada di sana yang mengkhususkan dan mengatur tentang hal itu. Kan begitu. Contohnya yaitu Dharma, Artha, Kama, Moksa. Nah itu kan juga ada. Nah dalam kita mempunyai niat untuk mencari kekayaan, untuk mencari sandang, pangan dan papan itu boleh-boleh saja di dalam agama itu, tetapi dengan didasari atas dasar dharma atau didasari dengan dasar kebenaran itu sendiri. Kebenarannya bagaimana? Apakah kita baru mau berangkat itu saya mau sembahyang lah, saya punya niat untuk punya mobil, semuanya begitu kan? Semua manusia punya cita-cita dan keinginan karena hidupnya manusia itu dari sebuah harapan, kan gitu. Tapi kalau sudah harapannya itu putus, namanya ya putus asa, kan begitu. Putus harapannya, putus asanya, begitu. Nah, ketika kita mau melakukan satu bakti kepada beliau, taruhlah pamrih itu, begitu artinya. Artinya sesuai dengan filsafat mandi tadi, jiwa kita dibersihkan memang melalui unsur pelepasan dari Iya. keinginan seperti Ya. itu. Jadi mandi yang sebenarnya adalah kita berada di dalam lautan, tetapi menyadari bahwa lautan itulah yang memberi kita kehidupan. Terus umpamanya ikan. Ikan ini ketika dia ada dalam lautan, ya lautan itu sendirilah yang memberikan dia kehidupan. Dan kita ini yang ada dalam lautan kehidupan ketuhanan, ya Tuhan itu sendirilah yang memberikan kita kehidupan, memberikan kita kemampuan, memberikan kita segala sesuatu apa yang menjadi selama ini kita akui, kan begitu. Tapi sesungguhnya ketika kita sadari kita berada di dalam lautan ketuhanan yang semuanya berasal dari Tuhan, baik kemampuan apapun yang kita miliki, kita sadari bahwa itu adalah kekuatan dan kemampuannya beliau Brahman, maka kita akan menjadi sosok insan yang selalu bersyukur. Dengan rasa syukur inilah nanti akan naik menjadi satu kesadaran. Kesadaran apa? Kesadaran bahwa semua ini adalah hidupnya Brahman. Dan keberadaan yang nyata atau kebenaran yang hakikinya yaitu hanya ada hidupnya, yaitu hidupnya Brahman. Artinya dengan sering-seringnya kita makan pil ini akan tumbuh kesadaran kasih sayang. Ya, maka kita sebagai umat Hindu, Parikenan sarankan sering-seringlah makan pil. Parikenan juga ini masih banyak belajar dan selalu akan minum pil. Filsafatnya. Artinya filsafat kehidupan dan kesadaran di dalam Weda itu sendiri harus kita konsumsi setiap harinya, kan begitu. Nah kemudian yang kedua di dalam ajaran Bayarawatantra dan dalam ritual Pancamakara yaitu terbuatlah mamsa. Nah ini sangat mirip dengan matsya. Karena mamsa itu artinya daging. Nah, kemudian pemahaman yang salah itu dinyatakan begitu kita melakukan upacara Pancamakara, kita harus makan daging sepuas-puasnya.
penganut Bhairawa Tantra itu harus makan daging sepuas-puasnya. Bila perlu di sana kalau didalamkan lagi yang lebih nyeleneh lagi Menggunakan ingkung manusia. menggunakan ingkung manusia Itu gitu. maksudnya seperti apa dikaji secara khususnya untuk sampaikan. Ya, sebelum kita kaji secara khusus, yaitu secara umumnya dulu bahwa kebenaran secara umumnya mamsa itu sendiri kita harus melakukan pengekalan diri, di mana kita tidak boleh memakan daging secara sembarangan. Bahwa kita tidak boleh menggumbar hawa nafsu kita memakan daging sampai mabuk, sampai mudah-mudah umpamanya. Artinya over, itu tidak boleh. Justru di dalam mamsa itu sendiri, yang secara umum ajaran yang benar adalah kita harus mengendalikan diri kita, nafsu kita. Bagaimana caranya? Walaupun kita memakan daging, tetapi kita itu dalam proses daripada konsumsi daging itu sendiri harus berdasarkan daripada yadnya itu sendiri. Nah, apa yang dimaksud demikian? Sama seperti yang di depan tadi. Apapun yang kita dapatkan itu adalah pemberian daripada Sang Yang Widi. Maka ini adalah sebuah anugerah. Nah, anugerah ini perlu kita syukuri. Nah, sebelum kita memakan daging, kita berikan dulu penghormatan kita, rasa syukur kita kepada beliau Sang Yang Widi, bahwasanya kita ini bersyukur. Ya itu Sang Yang Widi, terima kasih atas apa yang Engkau berikan. Hamba persembahkan anugerahmu ini kepadamu. Nah, dengan demikian makanan yang kita haturkan kepada beliau akan menjadi makanan yang suci, akan menjadi makanan yang sakti. Maka akan berfungsi dan bermanfaat dalam pikiran kita, itu menjadi pengaruh yang baik, menjadi pengaruh yang sattwik, itu maksudnya. Tetapi kalau dikaji secara lebih dalam dan yang sebenarnya secara lebih dalam, itu mamsa itu sendiri adalah apa yang dimaksud tidak makan daging. Tetapi berbanding terbalik di sini. Nah, kita harus paham bahwa di dalam pengorbanan yang terakhir kita sebagai umat Hindu, dirinya sendiri yang dikorbankan. Lihat itu dalam pengambilan. Dirinya sendiri yang dikorbankan menjadi apiatnya. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk upacara pembakaran. Dirinya sendiri yang dikorbankan. Nah, tetapi ketika kita masih hidup, apa yang dimaksud secara khusus atau yang lebih mendalam di dalam mamsa itu sendiri? Darah daging kita ini yang kita korbankan sebagai yadnya. Artinya apa? Apakah kita harus menjembleh diri kita? Oh, ini ya Tuhan, saya mau mengorbankan diri saya nih supaya sempurna pemujaan saya kepadamu, pengabdian saya kepadamu. Maka dia ngambil pisau, boroknya dirinya. Itu namanya bunuh diri. Tetapi darah daging kita yang perlu kita korbankan, yang perlu kita yanyakan adalah di mana seluruh kehidupan kita persembahkan kepada beliau sampai tetes darah penghabisan, sampai ajal menjemput kita, sampai Dewa Yama menjemput kita. Seluruh hidup kita ini, darah daging kita ini, kita jadikan sebagai korban suci. Nah, itu yang terkandung di dalam ajaran mamsa itu yang secara khusus yang dikaji secara lebih mendalam. Dengan demikian berarti dia melakukan pengorbanan suci di dalam hidupnya. Begitu. Di dalam hidupnya itu dia telah mengerti bahwa hidupnya yang dipakai itu adalah hidupnya Sang Yang Widi. Hidupnya yang dipakai itu adalah hidupnya Brahman. Maka tidak perlu merasa dia berkorban dengan kesadaran itu. Tidak perlu kita merasa berkorban. Karena apa? Apa yang perlu kita merasa-rasa mengakui kita ini berkorban? Yang sebenarnya adalah yang dipakai dalam mengabdi itu adalah memang kekuatannya beliau dan beliau sendiri yang ada di dalamnya, yang memberikan kekuatan dan kenyataannya hanya beliau yang ada di sana. Terus apa yang mau kita korbankan? Jadi dalam pengertian dan pemahaman ini kita tidak akan terpengaruh, kita tidak akan terikat. Oh, saya yang berkorban, tidak begitu. Karena apa? Karena sudah paham rahasianya, begitu maksudnya. Dengan pemahaman rahasia itu, maka bebaslah hidupnya dia. Maka tidak akan terasalah apa yang dilakukan
sebagai sebuah yadnya atau pengorbanan suci tidak akan terasa, karena dia paham itu semua kemampuannya Tuhan kok, itu semua kemampuan Sang Yang Widi kan begitu. Nah begitu, mungkin ada yang bisa ditanyakan lagi. Berkaitan tentang apa yang Sang Perkenan sampaikan tadi tentang sate, makanan-makanan yang sate seperti itu. Di dalam Weda dikatakan tentang ahimsa kaitannya. Ini gimana hubungan antara Pancamakara dengan ajaran ahimsa itu sendiri? Ya, tentunya dengan ahimsa, ya, kita tidak boleh menyakiti, apalagi membunuh, kan begitu. Tetapi ada di dalam upacara, yaitu yang dinamakan korban suci. Nah, di mana kita ketika ingin menggunakan sesuatu itu harus berdasarkan yadnya yang disebut dengan korban suci. Nah, apakah korban suci itu sendiri hanya terdapat di dalam ketika kita ada puja wali umpamanya, kemudian ada di sana upacara yang disebut pecaruan, kemudian upacara dewayatnya, kan begitu. Itu kan di sana identik dengan korban suci yang menggunakan sarana mungkin ayam, kan begitu. Kemudian mungkin bisa bebek, Hewan lah artinya. Nah, apakah itu adalah sebuah pelanggaran daripada ajaran agama Hindu yang bersumber daripada Weda yang di sana termuat yaitu ahimsa. Nah, itu tidak boleh menyakiti apalagi membunuh, kan begitu. Nah, ini memang harus kita kaji sehingga terdapat pandangan-pandangan yang berbeda. Sehingga pandangan-pandangan yang berbeda ini ada yang mengatakan bahwa wah, kamu itu kan pembunuh. Saya tidak, karena saya menggunakan suatu korban suci ini tanpa melibatkan hewan. Hanya menggunakan gambar-gambar. Mungkin dengan menggunakan doa dan gambar, kan begitu. Tetapi sesungguhnya tidak ada manusia yang di dunia ini tidak membunuh, kan begitu. Baik yang berkaitan langsung dengan upacara atau yadnya, ataupun tidak berkaitan langsung dengan yadnya, kan begitu. Umpamanya begini, mungkin di sisi lain ada yang mempergunakan ayam, kan begitu. Kemudian ayam itu disembelih. Nah, dengan atas izin dan memohon izin terlebih dahulu kepada Tuhan bahwa ayam ini akan dipergunakan untuk upacara yadnya suci. Kemudian ini terlihat seperti pembunuhan dan kenyataannya seperti membunuh, kan begitu. Nah, kemudian yang lain itu tidak menggunakan sarana yang di sana menjadikan satu pembunuhan. Tetapi di dalam dia mau melakukan yadnya kan tetap harus makan juga. Nah, gitu. Nah, di sini harus kita pahami juga. Kalau manusia, hewan itu darahnya disebut getih. Kalau tumbuhan itu darahnya disebut getah. Pada saat tumbuhan ini salah satunya bayam ini. Saya mengklaim diri saya bahwa saya ini tidak membunuh. Tetapi ketika saya mencabut bayam itu, kemudian bayam itu kan mati. Yang tadinya kan hidup. Kemudian setelah saya cabut, lalu saya buat sayur, terus kemudian saya makan. Nah, bayam itu sebelum dicabut kan hidup dia. Tetapi setelah saya cabut kan mati dia. Berarti kan saya juga membunuh. Walaupun saya mengklaim diri saya bukan sebagai pembunuh. Jadi, yang terpenting apa? Yang terpenting di dalam ajaran ahimsa bahwa kita tidak boleh menyakiti apalagi membunuh. Yang tidak boleh apa? Kita membunuh sesuatu yang dilakukan secara semena-mena, yang dilakukan secara sembarangan, yang dilakukan secara tidak berdasarkan yadnya. Tetapi apa timbal balik ketika kita mempergunakan sarana untuk melakukan satu bakti yang kita yakini, mungkin kita menyembelih ayam. Nah, di dalam agama Hindu kan dikenal dengan ajaran Punarbhawa, di mana semua makhluk ini itu adalah terkena
rentetan punar bawah. Kemudian dia bereinkarnasi. Nah, kalau karmanya tidak baik, mungkin bisa jadi ayam, kan gitu. Kalau karmanya kurang baik, mungkin juga bisa menjadi makhluk yang lain, kan begitu. Nah, kita sebagai manusia yang dianggap memiliki sesuatu yang lebih sempurna daripada binatang, maka kita wajib untuk menolongnya. Gitu. Dengan adanya upacara suci, kemudian ada pinandita atau pandita yang suci, kemudian melakukan suatu ritual. Nah, itu artinya apa? Ayam itu akan disucikan, akan dimohonkan kepada beliau. Nah, dengan permohonan ini, dengan dagingnya dikorbankan sebagai persembahan suci, kemudian jiwanya yang belum sempurna sehingga menjadi hewan itu dimohonkan kepada beliau supaya mendapat tempat yang lebih baik, supaya bereinkarnasi kalau bisa sebagai manusia, kan begitu doa kita. Nah, artinya kelahirannya dia sebagai binatang, kemudian diiringi dengan mungkin pembebasan karmanya, sehingga dia dipakai dalam ritual, yaitu yadian, sehingga pengorbanannya itu tidak akan sia-sia, apalagi dengan doa seorang suci. Mudah-mudahan reinkarnasinya menjadi binatang, reinkarnasinya menjadi ayam, kemudian setelah dipakai untuk persembahan suci atau korban suci, itu akan bereinkarnasi menjadi makhluk yang lebih baik. Syukur-syukur bisa menjadi manusia, itu harapan kita. Tetapi yang tidak boleh adalah, sebagai manusia yang kita mempergunakan ayam tersebut untuk korban suci, kita mengakui baik ini kita ngaturang penjadi, karena udah ada ayamnya, kan begitu. Ya Tuhan, saya mengaturkan ayam ini dan saya mohon dan meminta sesuatu yang besar umpamanya begitu. Padahal yang dikorbankan ayam itu, kan begitu. Kita yang mengakui sebagai. Tapi kita yang mengakui sebagai pemilik daripada pengorbanan itu yang tidak benar. Itu maksudnya. Artinya yang benar dan mungkin harus yang dipahami seperti ini. Kita haturkan upacara itu, yadnya itu sebagai bentuk tugas dan kewajiban. Apa tugas dan kewajiban kita? Yang telah berkorban di sana adalah si ayam juga ya. Kemudian dari karma wasananya kita menjahitan, di sana ada mungkin tipat, kalau bahasa Balinya itu apa namanya di Indonesia itu Ketupat. Nah, ketupat di sana kan. Itu hasil juga daripada karma kita. Itu jangan kita akui, tetapi kita malah bersyukur gitu. Jadi bentuk yadnya pejati itu sebagai bentuk rasa syukur kita dan sebagai bentuk doa kita untuk menolong reinkarnasinya hewan itu supaya bereinkarnasi menjadi makhluk, syukur-syukur bisa jadi manusia. Terus apa yang kita dapat dari hasil rasa syukur kita itu? Tuhan itu Maha tahu. Beliau akan memenuhi apa yang kita butuhkan. Bukan beliau itu memberi apa yang kita inginkan. Begitu. Artinya kenapa? Kalau beliau memberi apa yang kita inginkan, nanti kita nggak belajar kan begitu. Nanti kita nggak dewasa begitu. Jadi beliau memberikan apa yang kita butuhkan. Nah, beliau tentu lebih tahu. Maka walaupun kita sudah bersembahyang lama, kemudian walaupun kita pernah mendilam sudah melakukan yadnya, baik itu di sanggah merajan ataupun di sanggah-sanggah yang berkelompok atau sifatnya terorganisasi, kemudian kita belum mencapai apa yang kita inginkan, jangan ngamuk, jangan protes kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan yang sangat tahu, sebelum kita berpikir pun Dia sudah tahu apa yang seharusnya kita dapatkan untuk menggiring kita ke dalam keselamatan. Kita akan menemui ajal ataupun yang disebut pulang gitu. Jadi Tuhan itu saking sayangnya kita digiring. Digiringnya melalui apa? Digiringnya melalui dedikasi dan supaya kita memahami apa tujuan kita lahir ke dunia ini. Gitu. Luar biasa sekali ya pada
pemahaman tentang mangsa secara umum maupun Ya. khusus ya Sang Parikenan. Untuk lanjutannya yang dimaksud dengan Pancamakara, mohon dijelaskan lebih lanjut. Baiklah, terima kasih atas apa yang menjadi pertanyaan, yaitu Pancamakara itu sendiri terdiri dari 5 ritual ataupun yang disebut dengan Molimo. Nah, kemudian di dalam ajaran ini nanti ini kan sudah sampai Matsya, Mamsa. Matsya, kemudian yang kedua Mamsa. Nah, mungkin di lain kesempatan nanti akan kita bahas yang ketiga yaitu Madya, yang keempat yaitu Madra, dan yang kelima yaitu Maituna. Karena ini memerlukan pembahasan yang sangat khusus atau pendalaman yang sangat khusus supaya kita lebih paham dan lebih mengerti apa sih yang menjadi ajaran Bhairawa Tantra tentang upacara atau ritual yang disebut Pancamakara. Itu. Pada Sang Parikenan di mana telah menyampaikan dengan sangat luar biasa dalam pembahasan tentang ritual Pancamakara dalam Bhairawa Tantra. Sahabat Pindu Nusantara, semoga apa yang disampaikan oleh Sang Parikenan dalam wacana Dharma kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua agar kita tidak salah atau gagal paham memahami tentang Bhairawa Tantra. Yang sinap para masanti. Om Santi Santi Santi. Om.